Anu guna partai Coca-Cola, dolanan es Fager Johan kolongan, Himalaya Indo jago loro, komando limonan di motor nota, odumu pertolongan koko karo rasohe sinana tong uniform, variaso winoto hosendero Yoshimono Zoroaster. Nah, kakak tentunya tidak asing dengan lagu itu. Apa dan bagaimana dengan lagu itu? Jangan kemana-mana, akan kita ulas dalam pelatihan membuat media sandi Morse dengan Edu Kepler setelah yang berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak yang saya banggakan, kakak yang hebat, kakak yang luar biasa. Selamat berjumpa dengan kami dari Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Suraya Az-Zahra Amira yang berada di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kakak yang hebat, kakak yang luar biasa. Pada kesempatan ini kakak ada yang datang dari Sumatera, ada yang datang dari Sulawesi dan berbagai provinsi di Indonesia. Alhamdulillah ikut bergabung dalam pelatihan membuat media sandi Morse dengan Edu Kepler. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga kesempatan detik ini kita masih diberikan kesehatan dan berbagai keberkahan yang bisa kita rasakan sehingga kita bisa belajar bersama dalam kegiatan pelatihan membuat media membina sandi Morse dengan Edu Kepler bersama dengan LPP Suraya Az-Zahra Amira. Kakak yang kami banggakan dan yang kakak yang hebat luar biasa. Sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, mungkin masih ada yang berpikir rasanya aneh, atau mungkin ada yang berpikir bahkan apa itu kok sandi Morse dengan Edu Kepler? Wah, ini ada-ada saja. Nah, mungkin sebagian orang akan berpikir seperti itu, tapi ada juga yang berpikir ya pikirannya hanya itu saja karena dia tidak mau berkembang, makanya dia merasakan wah ini pasti nggak bener ini dan sebagainya. Kok sandi Morse dengan Edu Kepler, ada apa ini? Nah, kakak tak kenal maka tak sayang. Sebelum saya melanjutkan lebih jauh, perkenalkan terlebih dahulu saya yang akan memfasilitasi untuk kita belajar bersama bagaimana kita membina di era digital ini, membina peserta didik kita di Pramuka bisa lebih variatif, bisa lebih kreatif dalam memanfaatkan dan memahami kondisi peserta didik kita saat ini. Nah, kakak perkenalkan, nama saya Dwi Suharyanto yang saat ini saya aktif membina di gugus depan SMPN 2 Kauman Ponorogo, Jawa Timur. Dan saat ini pendidikan kepramukaan, jenjang pendidikan kepramukaan yang sudah saya ikuti, terakhir saya sudah mengikuti kursus pelatih lanjutan tahun 2020 yang berada di Malang, Jawa Timur. Dan alhamdulillah penghargaan saat ini adalah penghargaan dalam Pancawarsa 2. Mudah-mudahan tahun ini bisa pengajuan pada Pancawarsa ketiga. Otomatis kakak
saat ini saya juga tergabung di Korps Pelatih Ponorogo, Pusdiklacap Ponorogo. Nah, kenapa saat ini memberikan sesuatu yang berbeda dan mungkin belum begitu banyak dimanfaatkan oleh kakak sebagai pembina pramuka di era saat ini, di era yang sudah sangat luar biasa ini. Baik kakak, pada kesempatan ini apa yang akan saya sampaikan, apa yang akan kita pelajari bersama ini nanti terkait dengan Educaplay yang akan kita manfaatkan. Fokusnya adalah untuk membuat media sandi Morse. Sebelum lebih jauh ke sana, kakak saya sampaikan dulu nanti. Yang pertama, kita akan memahami dulu apa itu game edukasi, kemudian bagaimana kita mengenal game Educaplay, kemudian karakteristik dari Educaplay, macam-macam game di Educaplay, dan selanjutnya adalah bagaimana kita mendaftar akun di Educaplay. Pada tahap berikutnya nanti kita akan membuat media sandi Morse. Spesifiknya kita adalah sandi Morse yang menggunakan permainan yang ada di Educaplay. Yang pertama nanti kita akan memanfaatkan game Froggy Jump, kemudian juga memanfaatkan game Unscramble Letter Game, dan juga memanfaatkan Unscramble Word Game. Kemudian di bagian akhir nanti kita akan berbagi tentang bagaimana trik membuat challenge untuk kita bagikan kepada peserta didik. Nanti bagaimana ini kita bagikan kepada peserta didik melalui berbagai media sosial yang ada, melalui WA, melalui Google Classroom dan sebagainya, apa yang sudah kakak bisa dilakukan. Selanjutnya kakak, sekali lagi sebelum kita masuk lebih jauh pada teknis membuat medianya, kita harus paham dulu bagaimana strategi membina, kita sebagai pembina untuk bisa menarik bagi peserta didik kita. Nah, bagaimana sih? Karena saat ini kita sering menyebutnya adalah di era digital, yaitu era serba menggunakan gadget. Nah, bagaimana kita membina di era digital ini? Strateginya apa dan bagaimana? Kakak sekarang coba kita perhatikan bersama. Nah, fokus peserta didik kita saat ini lebih kepada kita sebagai pembina, atau fokusnya peserta didik kepada HP atau gadget ini? Kira-kira saat ini peserta didik lebih tertarik kepada kita sebagai pembina atau tertarik kepada gadget ini? Nah, tentunya kakak berbagai informasi, berbagai curhatan dari pembina, dari guru, bahwasanya anak-anak sekarang itu lebih tertarik kepada gadget daripada guru atau pembinanya. Nah, maka dari itulah dari permasalahan itu, untuk memberikan, kita bersharing bagaimana kita memanfaatkan gadget itu sebagai biar peserta didik tetap tertarik dengan. Dan yang kita hadapi saat ini adalah generasi yang familiar dengan, disebut dengan apa kakak? Nah, anak-anak yang kecanduan atau yang lebih dekat dengan gadget tadi, itu saat ini berbagai ilmuwan menyampaikan itu dalam kondisi atau dalam kelompok strawberry generation. Nah, generasi strawberry ini adalah generasi yang kreatif dan memiliki banyak ide cemerlang, tetapi sangat mudah hancur ketika mendapatkan tekanan sosial, serta tidak mau bekerja keras untuk apa yang mereka inginkan. Jadi mereka memang sangat kreatif dan banyak ide cemerlang, tetapi dia mudah hancur ketika mendapatkan tekanan dan tidak mau bekerja keras karena semuanya serba
dimudahkan dengan tinggal pencet klik, tekan tombol klik, semuanya serba datang, didapatkan informasi datang, pengen beli makanan tinggal klik, sudah datang sendiri. Nah, itulah ciri dari strawberry generation atau generasi strawberry. Nah, kakak, ketika kita menghadapi generasi strawberry ini, maka kita memang harus hati-hati. Makanya tadi ada fokusnya anak-anak atau peserta didik kita saat ini kepada kita sebagai pembina atau kepada gadget. Nah, anak-anak lebih tertarik kepada gadget daripada keberadaan seorang guru atau pembina. Maka kita sebagai seorang pembina juga harus kreatif memanfaatkan gadget yang menjadi ketertarikan anak-anak atau peserta didik itu kita manfaatkan. Jadi bagaimana kita harus merubah mindset kita. Jadi kita sebagai pembina tidak boleh langsung menyalahkan, tidak boleh menggunakan HP, enggak. Kita tidak boleh seperti itu. Tapi bagaimana kita harus bisa kreatif juga menginovasi pola membina kita dengan memanfaatkan apa yang disukai atau apa yang tertarik, peserta didik ini tertarik kepada apa, yaitu tertarik pada gadget. Maka kita memanfaatkan gadget itu sebagai media membinanya. Kenapa demikian? Kita tidak boleh menyalahkan peserta didik itu. Nah, kakak, karena karakteristik dari generasi strawberry dari pengertian yang disampaikan di atas tadi, kakak, karena generasi strawberry ini mempunyai karakter yang negatif maupun positif. Negatifnya adalah memiliki rasa egoisnya tinggi, tidak mau bertanggung jawab, mudah rapuh, dan memiliki harapan yang tidak realistis, karena itu tadi dampak dari semuanya serba cepat dan serba instan. Tetapi ada sisi positifnya dari generasi ini. Mereka bekerja tidak hanya demi uang, tetapi mereka juga untuk kebutuhan, jadi memenuhi kebutuhannya. Kemudian juga suka tantangan, jadi karena menghadapi berbagai globalisasi yang luar biasa tadi, maka dia akan menjadi serba tertantang. Bagaimana anak-anak bermain gadget itu ingin lebih level ini, naik ke level berikutnya, itulah tantangan secara digital. Kemudian anak-anak sekarang juga tidak takut menyampaikan pendapat, makanya kita sering mendapati anak-anak sekarang kalau bahasanya adalah celometan gitu. Nah, kakak, mereka cepat merespon. Jadi bagaimana mereka mau menyampaikan pendapat, mereka cepat merespon apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan, anak rasakan ini. Dan yang jelas karena dia hidup di era digital, mereka tentu saja mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Itulah karakteristik dari generasi strawberry. Maka dari hal tersebut, prinsip kita dalam membina, maka bawalah dunia mereka ke dunia kita, antarkan dunia kita ke dunia mereka, sehingga ini nanti ada titik temu di tengah. Jangan memaksakan kita sesuai dengan kita, dan jangan memaksakan dengan kondisi anak, sehingga nanti tidak akan ketemu, ini terlalu jauh jaraknya. Maka ini harus dibawa, anak-anak harus dibawa ke kita, dan kita pun juga harus mengantarkan kita ke mereka, sehingga akan ada titik temu untuk berjalan bersama dengan peserta didik. Itu prinsip dari bagaimana kita membina dengan peserta didik. Nah, kakak, karena generasi strawberry ini memang sangat dekat dengan gadget dan sangat dekat dengan game. Kenapa? Maka untuk menginovasi media membina kita saat ini, pramuka buat apa sih gitu-gitu aja, oh nggak keren, nggak modern. Nah, kita manfaatkan banyak sekali platform yang bisa kita manfaatkan dengan game itu. Anak-anak suka bermain dengan gadgetnya, menghabiskan waktunya dengan gadgetnya. Maka kita lihat data statistik ini, kakak, Indonesia menempati pada peringkat ketiga yang menggunakan game online di dunia. Angka yang sangat fantastis dan luar biasa. Yang tertinggi ada di Filipina dan Thailand. Nah, tentu dengan kondisi ini maka kita tidak boleh
menyalahkan perkembangan zaman teknologi ini, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan dan mengarahkan. Kita harus bisa masuk, oh anak-anak suka dengan game secara online, maka bagaimana kita menyesuaikan game online ini untuk kita bawa ke dunia kita, dan kita mengatakan dunia kita seperti ini. Nah, seperti prinsip yang saya sampaikan tadi. Jadi makanya kita berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman itu dengan membawa game edukasi sebagai media membina bagaimana kita bisa mengarahkan karakter dari peserta didik kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, sebenarnya apa sih game edukasi itu? Game edukasi itu belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar. Kakak tentunya yang kita masukkan game edukasi pastilah adalah bermain sambil belajar. Nanti kalau belajar sambil bermain tentunya yang didapatkan adalah permainannya, tetapi bagaimana kita masuk dalam permainan mereka, yang kita menyisihkan pelajaran untuk membentuk sebuah karakternya. Itulah kakak sebagai pengantar sebelum kita masuk ke teknis dari bagaimana kita memanfaatkan game online, khususnya nanti adalah EduCaPlay, untuk membuat salah satu media materi yang ada di Pramuka, yaitu Sandi Morse. Jadi kita mengemasnya dengan platform yang di online kan. Demikian kakak sebagai pengantarnya, dan kita akan lanjutkan pada teknis dari game, bagaimana kita membuat media Sandi Morse dengan game EduCaPlay. Ada kesalahan kurangnya, maaf. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.